Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang baik ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat setelah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian sejenak kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari majelis yang singkat ini. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Para hadirin a'azzani Allahu wa iyyakum, di antara rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim adalah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan pilar dari rukun iman. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Seolah-olah ada satu pesan di situ bahwa kalian tidak dianggap beriman kepada Allah kalau kalian tidak beriman kepada hari akhir. Ada beberapa unsur di mana seseorang unsur dari hari akhir yang harus diimani oleh seseorang. Yang pertama, beriman kepada kiamat sugro, yang setiap orang punya kiamatnya.
yaitu beriman kepada kematian, bahwa setiap kita pasti akan mati. Kemudian setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur. Di situ kita menunggu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita. Dari awal manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai akhir manusia yang meninggal, dia akan dibangkitkan, tidak tersisa satupun. Kemudian setelah itu, iman kepada huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Kemudian setelah itu beriman kepada kebangkitan, dan disitulah manusia dikumpulkan ya, di tempat berkumpul. Makanya disebut mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul. Kemudian ada apa saja di mahsyar ini? Beriman bahwa manusia akan dihisab satu dengan yang lain. Semuanya dihisab, amal-amalnya dihisab, diverifikasi semua. Amal baik, amal buruk, semua diverifikasi. Kemudian setelah adanya hisab, beriman adanya mizan. Mizan itu timbangan. Amal baik masuk ke timbangan kanan, amal buruk masuk ke timbangan kiri. Kemudian manusia setelah dilakukan hisab, kemudian setelah amalnya ditimbang, mereka semua digiring untuk melewati as-sirat. Namun dalam perjalanan mereka melewati menuju as-sirat, mereka mendapatkan telaga atau melewati telaga. Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang minum, ada yang tidak mendapatkan minum. Kemudian setelah itu beriman kepada as-sirat. Manusia semuanya akan melewati as-sirat itu. Siapapun pasti melewati as-sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidaklah di antara kalian pasti melewatinya, dan itu sudah pasti, ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beriman kepada surga dan neraka. Setelah melewati as-sirat, bagi yang tidak lewat sirat, waliyazubillah, dia jatuh ke dalam neraka. Bagi yang berhasil melewati sirat, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasan tentang mahsyar sangat panjang sekali terkait dengan tahapan-tahapan itu tadi. Mudah-mudahan kita bisa persingkat, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk senantiasa beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu tentang sebelum manusia itu dikumpulkan adalah mereka mengalami huru-hara dulu, Pak, di hari kiamat. Singkat saja,
bahwa hari kiamat itu terjadi sangat dahsyat sekali. Dan hari kiamat itu mematikan semua manusia. Semua manusia mematikan. Tidak ada yang tersisa. Semua mati. Ini tiupan pertama. Tiupan pertama. Semuanya mati. Karena di hari kiamat itu ada dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan semua. Matahari digulung, dilemparkan ke laut. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilemparkan ke laut. Bayangkan matahari dilemparkan ke laut. Kita nggak bisa membayangkan. Kemudian wa idzal biharu fujirat. Dan apabila ketika matahari dilemparkan ke laut, airnya fujirat, seperti tsunami. Kemudian wa idas was-sama'u futihat wa fakanat abwaba, dan langit-langit itu retak seperti seolah-olah ada pintu-pintu, retakan-retakan pintu. Itu terjadi di hari kiamat dan hilanglah semua kehidupan. Ini singkatnya seperti itu. Kehidupan hilang, kemudian fa'idza hum bis-sahirah. Pada tiupan yang kedua adalah tiupan yang membangkitkan semua yang mati. Sebagian orang-orang kafir tidak meyakini adanya hari kebangkitan ini. Mustahil. Bagaimana tulang belulang yang sudah rusak, kulit-kulit yang sudah rusak, bagaimana bisa utuh kembali dan bangkit kembali? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu mengklaim mereka tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Kata Allah, qul latub'atsunna wa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, pasti kalian akan dibangkitkan dan pasti akan dikabarkan semua perbuatan kalian. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah kepastian yang senantiasa diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran. Aidza kunna idhaman nakhirah. Kata mereka, bagaimana kami dibangkitkan? Kulit-kulit kami sudah habis. Kata Allah, fa'idza hum bis sahirah. Tiba-tiba mereka dibangkitkan dan tiba-tiba mereka berada di sahirah, di padang yang luas. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tersisa sedikit. Semuanya. Nah, bagaimana manusia itu dibangkitkan? Yang pertama, jadi semuanya pasti akan dikumpulkan, dan ini sudah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah yaumut taghabun, hari didampakkan semua kesalahan-kesalahan. Taghabun. Nah, bagaimana mereka dikumpulkan, dibangkitkan?
Ya, manusia dikumpulkan yang pertama dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Jadi ya, kita seperti awal kita dilahirkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Dalam surah Al-Anbiya. Sebagaimana kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Jadi kita akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Jadi yang kita kumpulkan sepatu-sepatu yang bermerek itu nggak akan kepake. Ya, ada orang beli sepatu untuk oroknya saja 10 juta, berlebihan gitu. Ada orang beli pakaian dengan harga yang beratus-ratus juta, di sana nggak dipakai. Jangankan di sana, meninggal saja nggak dibawa. Sudah, kalau meninggal ya sudah, 2 kali 1, dimanapun meninggalnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat manusia itu dikumpulkan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kok bisa dikumpulkan seperti itu? Nanti mereka akan melihat aurat satu dengan yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aish, al-amru yawma idzin ashad min an yandura ba'duhum ila ba'dih. Perkaranya, kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkaranya pada waktu itu lebih dahsyat dari harus melihat satu dengan yang lainnya. Jadi mereka nggak kepikiran dengan orang yang berada di sebelahnya. Udah nggak peduli lagi. Bahkan terhadap diri mereka pun sudah tidak peduli lagi. Karena di situ mereka dikumpulkan untuk menanti hisab. Jadi semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ini sangat dahsyat sekali. Nah, di hari itu matahari didekatkan. Matahari yang sangat jauh itu didekatkan. Subhanallah, didekatkan. Sehingga ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya itu sampai lututnya, ada bahkan sampai dadanya, bahkan ada yang berenang dengan keringatnya. Setiap orang sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia. Tentunya hari yang sangat panas itu, ketika matahari didekatkan, itu sudah dalam keadaan berkumpul manusia. Manusia sangat butuh naungan, sangat butuh tempat berteduh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi bayangkan ya, kita mengantre hisab dari awal manusia lahir sampai
Ya, sampai akhir manusia meninggal. Giliran kita, bayangkan itu. Begitu lama sekali, dan itu adalah hari yang sangat lama. Butuh naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada orang-orang yang mendapatkan naungan. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat naungan Allah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Itu dapat naungan Allah. Subhanallah, keutamaan jadi pemimpin, Pak. Ya, ketika dia adil, dia dapat naungan Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemimpin yang adil. Amin. Makbul, makbul. Katanya nggak boleh nyebut amin ini. Ya. Pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ya, di masa-masa anak-anak lagi sering mainnya, anak-anak dengan berbagai macam pergaulannya, ini ada pemuda-pemuda yang istiqamah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya terikat ke masjid. Maksudnya apa nih? Terikat ke masjid itu, Pak? Bawa kasur, bawa ini pindah ke masjid itu enggak. Ya. Maksudnya adalah dia selalu menunggu waktu sholat kapan. Jadi kalau misalkan zuhur itu jam 11:30, jam 12, ya. Jam 11:30 dia sudah siap. Dia sudah siap. Kok lama ya sholat apa? Merasa kok lama waktu sholat datang. Dia sudah siap standby. Ya, ini dia terikat ke masjid. Subhanallah. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencinta karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia berpisah karena Allah. Yang kelima, seseorang, warajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jammalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh wanita, diajak berzina, ya. Tidak sekedar wanita, tidak sembarangan wanita, dzata mansibin wa jammalin. Dia punya kedudukan. Ya, wanita mungkin pejabat gitu ya. Wa jammalin, dan kecantikan yang luar biasa. Orang ini menolak, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ya. Berat itu, Pak. Godaan seperti itu berat, Pak. Sekarang mungkin kita nggak mungkin kalau saya. Wallahu a'lam bishawab kalau terjadi. Ya, yang ngajaknya wanita yang dzata mansibin wa jammal. Ya. Kemudian yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu bi yaminih. Orang yang bersedekah, dia menyembunyikan sedekahnya. Jadi enggak bawa-bawa media. Ya, sedekah ya sedekah. Ya. Sampai-sampai tangan kirinya tuh enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, subhanallah. Dan yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian, tidak ada siapapun, ya, di malam yang sangat hening sekali, dia mengingat dosa-dosanya, mengingat berbagai macam kesalahan-kesalahannya, sehingga air matanya mengalir, menyesali segala perbuatannya. Mereka lah yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita ada di antara 7 golongan ini.
Nah, itu gambarannya seperti itu. Matahari didekatkan dan manusia sangat butuh naungan. Pertanyaannya, Ustadz, ada tidak manusia yang dikasih pakaian? Ada. Siapakah manusia pertama kali yang mendapatkan baju? Pertanyaannya, kan semua butuh pakaian. Siapakah manusia yang pertama kali mendapatkan baju? Disebutkan dalam hadis bahwa manusia pertama yang diberi baju adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ala, kata Rasul, wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah bahwa makhluk pertama atau manusia pertama yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nah, ini berarti kita perlu melihat, mencontoh ya kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita nggak akan bisa seperti Nabi Ibrahim, tetapi kita bisa melihat dan mencontoh kehidupan beliau. Makanya ini salah satu keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi. Ibrahim itu adalah umat contoh. Dia itu qanitan lillah, tunduk, selalu tunduk kepada Allah. Hanifa, lurus, tidak cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri, lurus dan tidak berbuat syirik. Syakiran li an'umi, selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Iya. Kemudian bagaimana, apakah hanya manusia saja yang dikumpulkan? Iya. Ternyata di hari kiamat pun binatang-binatang dikumpulkan juga dalam satu sama dikumpulkan dalam satu area juga. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang buas itu dikumpulkan, subhanallah, binatang buas itu dia pengennya menerkam mangsanya, sudah itu. Dia lihat mangsa diterkam, sudah itu, binatang seperti itu. Tetapi nanti mereka itu dikumpulkan dan tidak saling menerkam. Di sini ada singa, di sebelahnya ada misalkan harimau, biasa saja gitu. Atau ada ular, atau yang sifatnya buas, atau ada yang tidak buasnya. Di sini singa, di sini embek misalkan ya. Itu tidak diapa-apain. Mengapa demikian? Mereka pun ketakutan yang luar biasa. Ya, mereka pun saking melihat kengerian hari kiamat, hilang sifat kebuasannya itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan apabila binatang-binatang buas itu dikumpulkan, kita nggak bisa membayangkan itu. Ya, ada manusia, beberapa blok kemudian ada singa. Kita nggak bisa ngebayangin. Ternyata singanya tidak menerkam manusia. Mereka sudah tidak lagi mikir untuk menerkam. Iya. Dikumpulkan di sebuah padang. Pertanyaannya adalah, apakah padang mahsyar itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardi bayda afra ka qursatin naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di satu tanah putih kemerahan, laksana padang yang sangat bersih. Di sana tidak ada sedikit pun tanda untuk seorang pun, artinya tidak ada ujungnya gitu Pak, putih semua, seperti kita di tengah laut Pak, seperti itu ya. Tidak ada tanda ujungnya belah sana, tidak ada. Jadi manusia dikumpulkan di situ, ardi bayda ya, tanah putih kemerahan. Disebut padang karena memang biasanya manusia sesuatu atau tempat besar luas itu disebut padang gitu ya. Mahsyar itu adalah isim makan dari tempat berkumpul ya, tempat berkumpul. Nah, pertama kali, ini penting sekali Pak, yang akan dilakukan adalah hisab. Pertama kali. Jadi manusia itu di sana berkumpul dalam keadaan seperti itu untuk menanti hisabnya masing-masing. Dan setiap kita pasti akan mendapatkan giliran hisab. Ma minkum illa sayukallimullahu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan dihisab oleh Allah, akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada penerjemah antara kalian dengan Allah. Subhanallah. Semua dihisab, semua dihitung. Dan wa kulla syai'in ahsainahu kitab. Dan setiap perkara itu kami hitung secara detail dan kami taruh dalam catatan amal. Makanya nanti setelah dihisab ada orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Ada yang menerima catatan amal perbuatan dengan tangan kirinya, atau wara Allah di balik punggungnya, dia tidak mau lihat. Bahkan ketika manusia menerima catatan amal, ada yang kaget. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidaklah ada perbuatan yang besar maupun perbuatan yang kecil melainkan di situ ada terdapat, melainkan pasti dihitung. Subhanallah. Betul-betul surah Al-Zalzalah itu, faman gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia berbuat baik sedikit pun, dia akan diperlihatkan oleh Allah kebaikannya itu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk kecil apapun itu pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah adanya keadilan Allah. Nah, proses hisab ini sangat detail sekali. Yang pertama, misalkan dipanggil si fulan bin fulan, akan dihisab antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihisab adalah bagaimana dia dalam
beramal ketika di dunia. Amal baiknya dan amal buruknya semua diperlihatkan. Ini. Luar biasa. Semua diperlihatkan oleh Allah. Dan manusia mengakuinya. Oh iya, saya melakukan ini. Iya, saya melakukan itu. Terekam dengan rapih. Ya sekarang saja teknologi bisa melakukan itu ya Pak. Apa yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu kemudian bisa disetel dengan ya rapihnya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ya ada yang luput, diperlihatkan oleh Allah. Yang kedua, setelah urusan dia dengan Allah selesai, dia akan masuk tahap berikutnya, urusan dia dengan sesamanya, urusan dia dengan manusia yang lain. Nah, di sini kalau urusan kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Urusan kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kata Allah, "Ya ibna Adam, lau ataitani bi turabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi turabihal maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya kau menghadap aku nanti, datang dengan dosa sepenuh bumi. Luar biasa, dosa sepenuh bumi. Masya Allah, hidupnya dosa apa? Sudah. Ya, pagi, siang, sore, malam, tidurnya mungkin dosa juga itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kata Allah, Anda tidak berbuat syirik sedikit pun. La ataituka bi turabihal maghfirah. Saya akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Tetapi itu terkait dosa kita yang sifatnya kita dengan Allah. Contoh apa Pak? Dosa yang sifatnya kita dengan Allah. Apa Pak? Tidak terkait dengan manusia. Gimana? Apa coba? Antara kita dengan Allah lah, gitu. Minum khamar. Ada yang dirugikan nggak? Nggak ada. Kitanya sendiri kan. Nah, itu dosa-dosa seperti itu. Apalagi ini dosa-dosa nih ya, minum khamar. Kemudian zina, ya, yang didasari suka sama suka. Tapi kalau perkosa itu berarti ada yang dizolimi. Apalagi riba, ada yang terzolimi, ada yang dizolimi. Apalagi bohong ada yang terzolimi? Ada Bu? Ada. Bapak-bapak, kata bapak-bapaknya nggak bohong, cuman nggak ngasih tahu. Apalagi kaitannya nggak ada urusan dengan orang lah, gitu. Narkoba, mohon maaf, narkoba itu merusak diri sendiri. Iya. Intinya dosa yang sifatnya itu merusak diri sendiri sudah. Tidak puasa, misalkan, dosa tidak hanya melakukan keburukan, tapi meninggalkan kebaikan juga. Ya, dia berbagai macam dosa, gitu ya. Itu kalau ada orang-orang yang berdosa seperti itu, Allah akan ampuni. Kalau Allah berkehendak tentunya ya. Nah, ada dosa-dosa yang sifatnya itu kita dengan orang lain, itu tidak akan pernah Allah ampuni sampai orang ini mengampuninya. Nah, inilah. Sebutkan Pak. Apa saja? Nipu, utang. Oh, kan ternyata banyak juga ini. Apalagi Pak? Ya, zalim kepada orang lain.
ya, kriminalisasi, memanfaatkan kekuasaannya atau otoritasnya untuk mempenjarakan orang, misalkan zolim, intinya zolim lah gitu ya. Apalagi Pak, mengganggu orang lain, nipu, kebanyakan nipu itu, mencuri, itu kan ada yang dizolimi. Dosa-dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti didatangkan, ya, nanti didatangkan orang yang dizoliminya. Dia pernah nyolong sepeda, ya, waktu dulu di dunia ketika semasa hidup. Orang yang dizolimi itu datangkan, silakan, mau dimaafkan apa tidak, begitu Pak. Dan manusia ketika itu mikirnya apa? Mikirnya masing-masing kan. Oh iya, saya pernah dizolimi oleh Anda, saya lagi butuh pahala, saya tidak maafkan, pahalanya dia di transfer ke kita. Udah haji terus, udah umrohnya terus, ternyata zolimnya banyak ditransfer. Ketika habis kebaikannya, keburukan kita, ya, ditransfer ke orang itu. Jadi tidak ada yang di sana, tidak ada yang terzolimi sedikit pun, diselesaikan. Subhanallah. Ya. Makanya dalam hidup ini upayakan kita tidak punya masalah dengan orang lain. Upayakan dalam hidup ini, upayakan hati kita ini bersih dari rasa kebencian atau masalah dengan orang lain. Jangan jadi pihak yang zalim. Makanya berat. Yang paling berat berarti kalau orang yang terzoliminya banyak. Banyak sekali yang dizolimi. Banyak kan penipuan-penipuan, berkedok arisan gitu. Banyak sekali. Atau umroh, apa itu Pak? Yang fiktif gitu ya. Uangnya habis, nggak berangkat gitu. Ya. Itu banyak orang yang dizolimi. Di dunia bisa jadi dia lepas, tapi di akhirat akan didatangi. Semakin banyak yang dia uruskan orang, potensi dia zalim atau dia berbuat jahat kepada orang itu semakin besar. Makanya yang paling besar itu yang pemimpin, ya. Pak Lurah berarti dia memimpin desa. Pak Camat dia memimpin kecamatan. Gubernur, presiden dia memimpin satu negara. Makanya memang harus kuat. Rasulullah SAW pernah didatangin oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, saya ingin jadi pejabat gitu untuk membantu. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaha amanah, jabatan itu adalah amanah. Wa innaka dha'if, dan kamu tuh lemah. Lemah di sini bisa fisik, bisa juga lemah jiwa. Karena orang yang kalau sudah memegang jabatan, hatinya harus kuat. Wa innaha satus'alu yaumal qiyamah, dan itu akan ditanyakan di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, setiap pemimpin itu maglulatun fi unuqihi, nanti di hari kiamat itu lehernya terbelenggu. Di padang mahsyar itu ada yang berbagai macam orang, Pak. Ada yang orang lehernya terbelenggu. Nah, kalau kita lihat nanti ada orang lehernya terbelenggu, itu para pemimpin. Dulunya jadi pemimpin. Yang bisa melepas lehernya itu adalah keadilannya.
dia melepas belenggunya itu. Subhanallah. Jadi hisab itu sangat detail sekali. Nah, para hadirin azani Allah wa iyyakum, nanti ketika terjadi proses hisab, manusia ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang masuk tanpa hisab. Masya Allah. Masuk tanpa hisab itu apa? Enggak ditanya sudah. Misalkan masuk dalam listnya, sudah ada listnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, ada 70.000 orang yang masuk jannah bi ghairi hisabin wala adab, tidak ditanya, tidak dihisab, tidak diazab sedikit pun. 70.000 orang. Fulan bin fulan, oh ini masuk tanpa hisab, sudah nggak ditanya, sudah nggak dihisab. Subhanallah, Pak. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Ya, doanya apa? Walaupun jumlah para sahabat 100.000, kaplingnya 70.000, belum orang-orang soleh yang lainnya, belum para aulia. Kalau logika kita gitu ya, logika kita yang mungkin bisa menilai diri kita ini siapa, kayaknya nggak realistis gitu. Tetapi Allah tidak menyebutkan siapa-siapanya. Itu yang membuat kita, ya mudah-mudahan lah gitu. Ya Allah, masukkan saya ke dalam jannah-Mu tanpa hisab, saya nggak mau dihisab. Doanya seperti itu, minta sama Allah. Ya, ya, walaupun kayaknya udah closing ini. Kayaknya udah closing, Pak, kayaknya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang kedua, ya, adalah golongan yang hisabnya ringan. Jadi dia dihisab tetapi ringan saja hisabnya. Hanya ditanya beberapa hal yang kecil, sederhana, kemudian dia disuruh lanjut. Begitu. Nah, ini kayaknya kita masuk realistis lah, mudah-mudahan di sini. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini mendapatkan hisab yang ringan. Hisab ringan itu ditanya, siapa namanya? Fulan bin fulan. Kerjaannya apa? Ini, marbot masjid katanya misalkan. Pahalanya gede marbot masjid kan. Setiap tempat sujud kita marbot masjid dapat pahalanya ini, yang ngebersihin apa semua. Gajinya berapa? Sekian. Untuk apa kan begitu hisab itu? Dari mana dan untuk apa? Kalau dia tidak punya dosa, ya sudah. Hisabnya ringan sudah. Apa yang mau dihisab lagi gitu kan? Dia nggak punya apa-apa. Ya, apalagi yang mau ditanya? Biasanya kata Rasulullah SAW, orang ini biasanya di dunia nggak banyak urusan, nggak banyak urusan dengan dunia dan nggak banyak urusan dengan orang lain. Dan biasanya manusia menganggapnya orang yang bukan siapa-siapa. Padahal bisa jadi di mata Allah dia adalah orang yang luar biasa. Ini orang-orang yang hisabnya ringan. Ya. Ini sudah suruk ya, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan ya, inilah yang dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Setelah semuanya dihisab, ya, hisab itu diverifikasi, Pak. Ini amalnya yang baik, oke. Ini amalnya yang buruk, oke. Tahapan berikutnya, amal itu nanti akan ditimbang. Dan insya Allah bahasan tentang mizan
kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, timbangan amal. Setelah itu bahasan tentang as-sirat. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada satu atau dua pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Biasanya nggak ada yang tanya, diwakili kampus. Ini saya tanya yang sederhana, Ustaz. Tadi kalau nggak salah di awal-awal Ustaz bilang kita di sana itu dalam keadaan telanjang. Ya. Yang pertama kali memakai baju Nabi Ibrahim. Setelah itu siapa lagi itu Ustaz? Jadi selain Nabi Ibrahim, nggak yang lain nggak pakai, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga nggak pakai baju. Iya. Tangan itu tadi. Jadi masya Allah. Nah itu bagaimana itu? Itu yang pertama. Yang pertamanya silakan Ustaz. Baik. Dalam redaksi tersebut memang tidak disebutkan siapa lagi. Tetapi kata Rasul, awwalu man yuksa, orang yang pertama kali diberikan pakaian. Berarti ada orang yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ada. Dan ada juga yang tidak diberikan pakaian, yang dibiarkan begitu saja telanjang. Tentunya orang-orang yang diberikan pakaian adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia sekali. Ya. Terus gimana Rasulullah SAW? Jelas diberikan pakaian. Ya. Tetapi yang pertama kali adalah dalam hadis tersebut siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus gimana kita? Bisa jadi kita diberikan pakaian, Pak. Ya. Bisa jadi, Pak. Kita diberikan pakaian karena terus gitu. Ya. Ini semuanya itu tergantung dari sekarang. Semuanya tergantung dari hari ini, dari sekarang. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi waktu. Ini kan kita masih hidup, masih diberi waktu untuk memperbaiki semuanya. Jadi orang-orang saleh, para aulia, mereka akan diberikan pakaian. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman memang bergilir. Ya, ada pertama, kedua, berikutnya. Begitu. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, saya kira cukup kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk senantiasa beramal soleh. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.